adanya dukungan perlunya alat-alat pelindung diri dalam rangka untuk menjaga perlindungan bagi penyelenggara dan juga bagi pengaman serta bagi pemilih nantinya, maka dari APBN juga kami sudah melakukan komunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan. Saya kira untuk tahap pertama sudah disetujui sebanyak lebih kurang 900 miliar lebih. Audio Jungle. Bahwa kita akan melaksanakan lanjutan tahapan Pilkada tahun 2020 sudah menjadi putusan politik ya, tanggal 9 Desember dan tahapan lanjutan dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 ini. Tentu ini bukan hal yang ringan bagi penyelenggara untuk melaksanakan tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid. Namun demikian bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Tentu dengan sikap optimisme kita bersama, optimisme kita semua, hal itu tentu bisa kita lakukan untuk sukseskan Pilkada tahun 2020. Kami melihat setidaknya ada 4 prasyarat utama yang menjadi syarat untuk bisa terlaksananya Pilkada di tahun 2020 ini sesuai dengan yang kita harapkan. Pertama, saya kira adalah kerangka hukum yang kuat. Kita memahami bahwa kerangka hukum sudah lengkap. Perpu sudah keluar 2020, kemudian PKPU 5 2020 sudah keluar juga, dan juga SE KPU mengenai pelaksanaan tahapan Pilkada ini, dan juga SE Bawaslu juga sudah ada, dan baru kemarin siang kita melaksanakan rapat konsultasi dengan Komisi 2 mengenai PKPU dan Perbawaslu. PKPU mengenai PKPU pelaksanaan tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid, dan juga Perbawaslu mengenai pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses di tengah pandemi Covid. Jadi artinya kerangka hukum ini sudah kuat dan menjadi legitimasi dari pelaksanaan lanjutan Pilkada tahun 2020. Yang kedua adalah saya kira kesiapan teknis penyelenggara yang matang. Kami tentu bagian dari penyelenggara untuk menyiapkan diri bagi jajaran penyelenggara pengawas. Ya. Saat ini kami sudah terbentuk pengawas dari mulai paling bawah hari ini adalah kelurahan desa sudah terbentuk dan kecamatan juga terbentuk. Karena apa? Besok tanggal 24 sudah melakukan tugas pengawasan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang akan dilakukan KPU, maka kami melekat untuk melakukan pengawasan ini. Pengawasan verifak penting untuk memastikan apakah ini bakal calon perseorangan ini memenuhi syarat atau tidak. Karena nanti akan menjadi keputusan KPU ya, memenuhi syarat atau tidak. Tentu dari awal pengawasan punya peran besar ya. Artinya KPU nantinya akan betul-betul sesuai dengan aturan menetapkan bakal calon perseorangan ini memenuhi syarat atau tidak. Karena berpotensi menjadi sengketa proses di Bawaslu kalau ada calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kemudian tidak menerima, dan ini akan menjadi proses sengketa Bawaslu dan akan menjadi sengketa PT UN sampai ke Mahkamah Agung. Beberapa yang lalu kami berempat dengan Pak Menko Polhukam yang mendampingi Pak Mendagri, KPU, DKPP juga, agar saya kira ada komitmen bersama antara Bawaslu, PT TUN, dan Mahkamah Agung agar seandainya ada proses sengketa TUN sampai ke Mahkamah Agung tidak melampaui waktu. Karena ketentuan di undang-undang adalah 30 hari sebelum hari pemungutan seluruh proses sengketa TUN harus selesai. Artinya 9 November itu selesai. Insya Allah ini kami siap untuk kesiapan teknis penyelenggaraan yang matang ini. Yang kedua adalah dukungan anggaran yang cukup. Kami, saya kira kita memahami semua bahwa anggaran APBD untuk membackup Pilkada saya kira sudah selesai ketika tanda tanya NPHD. Tetapi memang karena disusun waktu itu 2019 sebelum adanya COVID,
maka komponen untuk pembelanjaan COVID, APD COVID belum ada. Maka inilah yang ada anggaran tambahan. Kami sudah koordinasi dengan Pak Mendagri, dan Pak Mendagri kami nilai sudah maksimal untuk bisa mensupport soal dukungan anggaran ini ya. Dari pemerintah kabupaten kota sudah kita restrukturisasi. Namun demikian memang harus objektif, ada beberapa kabupaten kota yang tidak bisa membackup. Inilah yang harus di-backup oleh APBN. Harapan kami mudah-mudahan ini yang belum clear ini Pak Mendagri bisa agar segera anggaran ini bisa clear, sehingga kawan-kawan kami di daerah bisa kami bisa memfasilitasi APD, karena tanggal 24 besok itu sudah harus bekerja untuk pengawasan verifaktukan persorangan. Dan yang terakhir adalah saya kira protokol pencegahan COVID yang ketat, yang disiplin. Saya kira ini tidak hanya menjadi bagian dari penyelenggara untuk patuh, taat, disiplin pada protokol COVID, tetapi juga masyarakat. Karena ada beberapa hal tahapan yang akan banyak kontak dengan masyarakat. Besok tanggal 24 sudah mulai tahapan verifaktukan persorangan, dan nanti dilanjut dengan tahap pemutahiran data pemilih yang itu sama-sama juga kontak dengan masyarakat. Itulah maka pentingnya komitmen bersama, disiplin mematuhi protokol COVID menjadi bagian dari untuk menyelesaikan pilkada tahun 2020. Tentu kami bagian dari penyelenggara tidak berharap ada klaster baru di penyelenggaraan pilkada ini. Pengalaman kami dengan Pak Arief 2019 ada yang meninggal jajaran ad hoc di tahun 2019 yang cukup banyak. Mudah-mudahan ini tidak menjadi klaster baru. Saya kira butuh komitmen kita bersama, penyelenggara, masyarakat, dan seluruh stakeholder. Bapak yang hormati, apa yang menjadi tadi disampaikan Pak Afif mengenai indeks kerawanan pilkada ini, pemutakhiran indeks kerawanan ini, saya kira data kami mudah-mudahan artinya memang valid bagian dari deteksi dini. Karena ini bukan berdasarkan sampel, tetapi memang data ini diambil dari kawan-kawan di daerah, mulai dari kecamatan, kabupaten, kota. Sekali lagi, indeks kerawanan pemutakhiran ini akan menjadi early warning kita bersama, agar apa yang tadi disampaikan tidak terjadi. Tentu sekali lagi butuh kerja komitmen kita bersama. Bapak yang hormati, pada akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, pada panitia atas rasanya kegiatan ini, dan juga kepada seluruh jajaran Bawaslu, provinsi, kabupaten, kota yang telah bekerja keras ya untuk menyampaikan data terkait dengan persoalan indeks kerawanan pemilihan ini atau pemutakhiran data kerawanan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan demikian tugas-tugas pengawasan dan penegakan keadilan pemilu bisa kita tegakkan bersama-sama, dan pada akhirnya pilkada ini bisa berjalan sukses sesuai yang kita harapkan, tahapan bisa berjalan baik, kualitas pilkada tetap baik, dan akhirnya terpilih kepala daerah yang bisa amanah membawa kemajuan kesejahteraan bagi daerahnya masing-masing. Pertama, tentu kami berterima kasih karena kecepatan penyelenggara pemilu untuk menjaga dan memastikan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 itu bisa berjalan tepat waktu. Ya, jadi yang perlu dipastikan oleh kita sekarang adalah bahwa seluruh tahapan bisa dijalankan tepat waktu. Nah, besok sebagaimana tahapan yang sudah disusun di dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 akan dimulai verifikasi faktual. Penyerahan data dari KPU kabupaten kota sampai ke PPS untuk dilakukan verifikasi faktual itu ada ruang dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 29. Nah, KPU hari ini juga sedang berproses untuk menerima transfer anggaran atau tercatatnya anggaran dalam DIPA KPU Kabupaten Kota. Terima kasih Pak Mendagri telah memberikan dukungan sehingga proses kalau normal itu bisa sampai 2 minggu, 3 minggu ya.
Hari ini saya belum cek sampai siang ini update-nya seperti apa, tapi sampai dengan kemarin seluruh input data sudah kami lakukan. Nah, dijanjikan hari ini bisa tercatat dalam DIPA KPU Kabupaten Kota. Nah, kalau itu sudah masuk, maka besok sudah mudah-mudahan sudah bisa digunakan untuk membeli perlengkapan. Karena Pak Abhan beserta timnya itu sudah memberi warning lah kira-kira kepada KPU, kalau tidak menggunakan APD karena sudah diatur oleh KPU, itu diberi sanksi bertahap. Pertama peringatan ya. Nah, pertama peringatan, kedua sanksi administratif ya. Yang ketiga itu sanksi pidana. Saya tuh khawatir, ini kalau teman-teman nggak pakai APD sanksinya pidana. Nah, ini saya pikir kita perlu hati-hati. Apalagi saya juga baru mendengar tadi, teman-teman Bawaslu, SP Sabahnya belum ada. Nah, kalau KPU nanti melakukan verifikasi faktual pakai APD, lah bagaimana teman-teman Bawaslu? Nanti bisa-bisa kena sanksi peringatan, administratif dan pidana. Jadi ini mohon kita semua sangat berhati-hati dengan ini. Kemarin kami juga sudah melakukan rapat pleno untuk persiapan memulai verifikasi faktual. Jadi Pak Menko dan Pak Mendagri kami informasikan juga tiap hari kita hampir tiap hari itu melakukan monitoring perkembangan tentang pelaksanaan tahapan. Nah, kalau sampai dengan besok kami belum bisa mendapatkan APD, mungkin karena beberapa hal, saya sudah membuat beberapa skenario. Pertama, beli APD melalui APBN yang sudah dimasukkan. Kalau APBN belum bisa dicairkan, maka beli menggunakan APBD. Pertama, revisi anggaran bersama dengan pemerintah daerah, atau melakukan revisi internal. Jadi mungkin ada beberapa anggaran yang bisa dilakukan langsung revisi hanya persetujuan dari KPA-nya. Begitu, gunakan dengan itu. Nah, kalau tahap kedua pakai APBD juga nggak bisa, maka ada tahap ketiga, kelonggaran atau fleksibilitas itu diberikan di Permendagri 41. Kalau tidak salah ada pasal 17, pemerintah daerah dapat memberikan hibah barang. Nah, sampai hari ini dari berita yang kami ikuti, pemerintah daerah melalui gugus tugasnya punya banyak APD. Nah, mungkin masker, face shield, dan mungkin kelengkapan awal hanya butuh 3. Masker, face shield, dan sarung tangan mungkin untuk sementara bisa dihibahkan kepada teman-teman PPS. Kalau PPS itu basisnya desa, kelurahan. Jadi mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, mungkin kami perlu mendapatkan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri mungkin bisa menginformasikan kepada provinsi maupun kabupaten kota. Tapi tentu kami sudah membuat priority itu tadi. Gunakan APBN, gunakan APBD, nah baru kalau nggak bisa hibah. Nah, mungkin ada juga priority yang disesuaikan gitu ya. Jadi mungkin prioritinya karena tahap awal agak sulit menggunakan atau mencairkan anggaran, bisa melalui hibah dulu. Nah, kalau hibah nggak ada, baru kemudian beli ke pihak yang punya ini. Mudah-mudahan waktu yang ada dari tanggal 24 sampai paling lama tanggal 29, karena kalau kita mulainya tanggal 29, nanti verifikasi faktualnya bisa agak panjang lagi, molor lagi. Jadi mudah-mudahan tanggal 24 besok sudah bisa dimulai. Jadi kami terus mengikuti tahapan-tahapan ini. Yang paling urgent memang untuk saat ini memenuhi APD untuk 2 tahap. Ya. Verifikasi faktual dan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih sebagaimana jadwal kita akan dimulai 15 Juli. Nah, kalau 15 Juli saya perkirakan cukup waktu bagi teman-teman untuk melakukan pengadaan barang. Nah, untuk pemutakhiran data pemilih jadwalnya atau melibatkan jumlah orang yang cukup banyak. Jadi APD-nya kemungkinan juga cukup banyak karena akan melibatkan PPDP
yang jumlahnya berbasis TPS. Jadi kalau ada TPS 300.000 lebih, maka orang yang terlibat pada pertengahan bulan Juli itu sekurang-kurangnya juga 300.000. Karena ada PPDP, kemudian ada PPS, ada PPK, KPU Kabupaten Kota juga akan terlibat. Nah, mudah-mudahan koordinasi yang dilakukan di tingkat pusat, KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Menko Polhukam, kemudian di KPP, itu juga bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, mungkin jajaran Polda, pemerintah daerah, sehingga komunikasi bisa berlangsung cepat, dan kalau dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang harus cepat, itu bisa langsung dikoordinasikan dengan baik dengan kita. Begitu juga sampai dengan kabupaten kota. Struktur sampai dengan kabupaten kota, baik KPU maupun Bawaslu adalah lembaga permanen. Jadi kemungkinan koordinasinya bisa cepat. Cuma saya belum dapat informasi Panwascam dan pengawas sudah selesai semua ya, sudah 100% juga. Jadi di tingkat kecamatan dan tingkat desa sudah selesai semua. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman media juga, mudah-mudahan kita mulai tahapan ini dengan baik. Kita bisa jalankan semua sesuai dengan jadwal yang sudah disusun, dan dalam pelaksanaannya bisa terpenuhi sebagaimana syarat-syarat protokol kesehatan yang sudah diatur oleh KPU. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga atas dukungan semua pihak. Jadi kita sudah paham bahwa dengan adanya Perpu nomor 2 yang sedang berproses menjadi undang-undang pada tahap pasca reses, dan kemudian dilanjuti dengan PKPU yang sudah disampaikan oleh KPU beberapa waktu yang lalu, secara resmi pertanggal 15 Juni tahap lanjutan. Dari 15 tahap, 5 tahap yang sudah terlaksana dan sedang berlangsung, masih ada 10 tahap yang tertunda. Ada 4 yang tertunda saat itu, dan itu berakibat pada penundaan pada 6 yang lainnya di bulan Maret yang lalu. Dan kemudian setelah diputuskan, maka tanggal 15 Juni ini kita sudah mulai memasuki tahap lanjutan, yaitu pengaktifan kembali para KPU yang bersifat permanen, dan kemudian pelantikan yang bersifat ad hoc, mulai dari kecamatan sampai dengan TPS. Dan kemudian tanggal 24 ini sudah mulai tahap yang bersentuhan langsung masyarakat, yaitu verifikasi faktual pemilih, dukungan untuk perorangan. Dan tadi sampaikan Pak Arief tadi, 15 Juli adalah pemutakhiran data pemilih, yang inilah kegiatannya door to door, karena memang Undang-Undang Pilkada menyampaikan harus dilaksanakan secara door to door. Ini berisiko, kita tahu memang kerawanan pemilu, di samping kerawanan karena masalah-masalah sengketa, konflik, dan lain-lainnya, yang di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, semenjak Indonesia merdeka, adalah adanya pandemi ini. Tapi beberapa negara sekiranya sudah melaksanakannya. Dan sebagian besar negara on schedule tahun 2020, tapi ada juga yang menunda bulan. Yang menunda tahun setahu kami hanya 2, yaitu Inggris untuk pilkada lokal dengan Paraguay. Yang lainnya melaksanakan di tahun 2020. Oleh karena itu, kita pada skenario optimis, yaitu 9 Desember untuk masa pemungutan suara, tapi 6 bulan sebelumnya sudah mulai tahapan-tahapan berlangsung. Berkaitan dengan masalah regulasi ini, saya kira sudah cukup clear dasar hukum untuk melanjutkan tahapan. Tinggal nanti satu poin lagi, yaitu surat edaran Mahkamah Agung, sehingga jadwalnya tepat waktu sebelum tanggal 9 Desember, sebulan sebelumnya penetapan pasangan calon sudah berakhir. Artinya lebih kurang 9 November sudah harus selesai. Ini memerlukan surat edaran dari Mahkamah Agung untuk di semua tingkatan sampai dengan petun dan Mahkamah Agung. Kemudian dari sisi anggaran, saya kira dari lebih kurang 15 triliun anggaran daerah yang di 270 daerah, lebih kurang 5 triliun lebih sudah dicairkan. Ini mungkin ada di daerah, di KPUD masing-masing,
maupun Bawaslu daerah masing-masing. Ada yang sudah terpakai, mungkin ada juga yang masih ada sisa. Kemudian kami sudah menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk sesegera mungkin mencairkan sisa anggarannya sebanyak lebih kurang 9,1 triliun. Otomatis ini akan dapat digunakan untuk hal-hal yang urgent. Yang urgent saat ini adalah tahapan verifikasi faktual yang dimulai tanggal 24. Sekarang tanggal 23 berarti besok. Selama 5 hari. Nah ini mungkin besok pagi saya juga akan melakukan video conference dengan seluruh teman-teman kepala daerah, 270 kepala daerah. Di samping itu juga memang Sekjen dan didampingi oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan beberapa kali video konferensi bersama dengan para sekda dan kepala keuangan daerah BPKAD yang intinya agar segera untuk mencairkan sisa anggaran yang sudah diatur dalam NPHD, Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Di samping itu dengan adanya tambahan TPS, karena dari 800 mata pilih menjadi 500 mata pilih per TPS, berakibat pada penambahan TPS sebanyak 304.000 dan kemudian adanya dukungan perlunya alat-alat pelindung diri dalam rangka untuk menjaga perlindungan bagi penyelenggara dan juga bagi pengaman serta bagi pemilih nantinya, maka dari APBN juga kami sudah melakukan komunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan. Saya kira untuk tahap pertama sudah disetujui sebanyak lebih kurang 900 miliar lebih dan kita akan desak hari ini dan besok paling lambat untuk segera untuk ditransfer ke KPUD masing-masing. Tinggal tadi Pak Abad menyampaikan Bawaslu, kita akan segera juga Pak. Tapi mohon rekan-rekan juga di daerah dapat menggunakan APBD yang ada, yang sudah sempat tercairkan sebelumnya, yang mungkin masih berada pada kas masing-masing. Yang kedua tadi, kepala daerah agar mencairkan sisa yang 9,1 triliun. Dan ada beberapa daerah juga yang kita minta ruang fiskalnya cukup kuat atau masih kuat, ini juga bisa memberikan tambahan. Termasuk hibah dalam bentuk barang kepada KPUD dan Bawaslu daerah masing-masing. Tapi komitmen dari kepala daerah pada prinsipnya cukup baik. Dari 270 daerah, 220 daerah yang mungkin incumbent-nya akan running kembali, ikut kembali. Kemudian berkaitan dengan masalah manajemen, kami berharap betul kepada teman-teman Bawaslu, semua jajaran, karena posisi Bawaslu dalam kontestasi pilkada ini adalah wasit. Jadikanlah, kami harap bisa menjadi wasit yang betul-betul baik, yang objektif, netral. Tapi juga memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kekhususan situasi, keluar biasaan situasi yang mungkin membuat teman-teman di KPU daerah masing-masing juga menghadapi hal-hal baru yang mungkin melakukan diskresi-diskresi sesuai dengan situasi, kondisi, tantangan lapangan masing-masing. Tidak bermaksud mentolerir kalau terjadinya kesalahan atau pelanggaran, tidak. Tapi juga situasi luar biasanya juga kiranya bisa menjadi perhitungan ketika mengambil sikap apakah ada laporan sengketa atau dugaan laporan pelanggaran ini bisa dilakukan dengan secara mekanisme penyelesaian mediasi atau mungkin mengambil tindakan administrasi atau tindakan hukum dengan melibatkan Gakumdu yang melibatkan Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Di sini memang diperlukan, mohon maaf, sikap yang wise dengan yang betul-betul proporsional ketika menerapkan tindakan hukum sebagai upaya terakhir dalam sengketa pemilu di tingkat awal. Dan kemudian kami tentunya berharap dalam situasi pandemi ini
Salah satu gagasan yang kami sampaikan adalah kita menggelorakan isu sentral dalam pemilu ini adalah mengenai masalah isu penanganan COVID dan penanganan dampak sosial COVID. Jadi seperti di Korea Selatan, di Amerika Serikat, lain-lain, Korea Selatan tingkat partisipasinya sangat tinggi, 62,2%, tertinggi semenjak tahun 1992. Salah satu alasan yang membuat tingginya tingkat partisipasi karena mereka menginginkan pemerintah yang dipilih adalah pemerintah yang efektif dalam menangani COVID. Kami melihat ada dua keuntungan kalau kita mengangkat isu ini, termasuk teman-teman di Komisi Penyiaran dan semua pihak. Yang pertama adalah kita justru dapat membalik situasi dari COVID dengan adanya kemungkinan terjadinya pengumpulan massa atau kerumunan sosial. Ini dibalik bisa mempercepat penanganan COVID karena ini adalah adu gagasan dan adu berbuat untuk menekan penyebaran COVID. Daerah-daerah yang incumbent-nya bertanding itu akan betul-betul dinilai oleh masyarakatnya mampu tidak, efektif tidak menangani COVID. Dan ini akan menjadi amunisi bagi kontestan non petahana untuk mengeluarkan gagasan termasuk melakukan kritik. Sehingga justru dengan adanya pilkada kita harapkan bisa mempercepat karena adanya keseriusan yang lebih sungguh-sungguh dari kepala daerah yang terutama yang ikut running kembali untuk menangani COVID. Kalau daerahnya menjadi merah, kemudian yang positif bertambah, apalagi ada korban, maka itu akan menjadi amunisi bagi yang lain. Sebaliknya yang bagi non petahana bisa mengeluarkan gagasan-gagasan yang banyak, yang positif untuk dia bisa dipilih karena mampu menangani COVID dan dampak sosialnya. Nah yang kedua, saya kira jika isu sentral, isu besarnya adalah masalah efektivitas daerah dalam menangani COVID dan dampak sosialnya, maka akan dapat menegasi atau mereduksi potensi isu-isu yang bisa menjadi primordial, yang menjadi seringkali menjadi masalah atau konflik di dalam pilkada. Isu masalah kesukuan, masalah kerasan, masalah keagamaan, ini bisa menjadi tertekan dengan adanya isu tentang penanganan COVID dan dampak sosialnya. Ini kira-kira kita bisa membalik situasi seperti itu. Ini memerlukan kerjasama kita semua. Demikian Bapak sekalian, kami dari Kemendagri akan terus mendukung upaya-upaya dari KPU, dari Bawaslu, dan juga teman-teman yang menjadi stakeholder dalam penanganan pemilu. Semoga pemilu 9 Desember dalam semua tahapan ini dapat jalan lancar, tidak terjadi konflik fisik. Setiap keadaan yang diduga menghambat atau menghalangi pelaksanaan pemilu yang demokratis. Demokratis itu artinya pemilu yang benar, di mana rakyat menggunakan haknya. Nah, di situ ada kerawanan sosial, kerawanan politik, lalu COVID. Kemudian juga hati-hati juga mungkin pemilu itu pakai masker. Bisa juga kerawanan itu nanti orang bukan yang berhak memilih tiba-tiba pakai masker tidak dikenal dikira dia gitu kan, termasuk kerawanan juga itu menghambat pemilu yang benar. Supaya berhati-hati juga. Apalagi di desa-desa gitu kan banyak sekali terjadi. Tapi oke, tadi sudah dijelaskan tentang itu semua. Saya hanya mengajak melihat aspek lain. Mari kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita ini sekarang sudah bisa melaksanakan pemilu yang demokratis tadi. Karena pemilu demokratis maka lembaga penyelenggaranya itu sekarang independen, mandiri. Seperti Pak Arief itu bukan bawahan presiden, bukan bawahan Pak Tito, bukan bawahan saya. Pak Abhan juga. Saudara, generasi
yang sebaya saya atau di bawah sedikit gitu paham bahwa ini satu kemajuan luar biasa. Tapi generasi-generasi baru tidak tahu bahwa ini kemajuan luar biasa karena dulu pemilu itu tidak ada pengawasnya yang sungguh-sungguh. Dulu justru ada pengawas itu kalau orang tidak memilih partainya pemerintah itu diawasi dulu. Dulu organisasi pemilunya itu pengawasnya Pak dulu. Panwasnya itu dulu Kejaksaan Agung. Ya Pak ya. Tapi dia tidak ngawasi orang itu. Tidak ngadili juga kalau ada orang curang itu, tidak ngadili. Selama 32 tahun pemilu Orde Baru itu, pengadilan pemilu itu hanya terjadi satu kali. Yaitu orang melanggar pemilu, 2 orang mencoblos 2 kali di Jombang. Padahal kecurangan pada waktu itu masif sekali. Sekarang ada lembaga survei, orang bisa kalau mau calon gitu, saya kira-kira dapat pendukung enggak. Sekarang survei yang objektif bisa tahu, oh enggak usah calon, kamu enggak ada gunanya. Sekarang bisa survei, bisa tahu ini akan terpilih, ini enggak. Ini peluangnya sekian, ini akan terpilih kalau dipoles dengan ini. Jadi survei itu bisa menghitung hampir dengan tepat berapa jumlah perolehan suara.